Selamat siang, selamat hari Jumat. Kita memasuki ke akhir pekan. Saya Kak Arus tetap semangat setiap hari menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Dani di pojok sana dan sudah hadir tentunya beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ada macam-macam cerita. Salah satunya adalah bercerita tentang sidang perceraiannya yang dengan latar dugaan adanya KDRT. Ada Ratu Meta. Hai. Halo. Nanti kita mau tanya sama Ratu Meta. Kalau Ratu Meta kan sempat membagikan beritanya waktu itu dia di KDRT gara-gara masalah mobil. Tapi kalau dari suaminya kemarin bilang bahwa itu bukan masalah mobil karena suaminya juga curiga. Kenapa waktu itu Ratu Meta ngotot banget pergi nge-gymnya jauh dari rumah gitu? Ada siapa di situ? Tapi nanti kita tanya yang benar yang mana. Kita kebocokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana yang banyak sekali menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Stop nafas. Lagi-lagi Ahmad Dhani yang membuat berita. Aku nggak gitu ngomongnya dulu ya gini. Lagi-lagi Ahmad Dhani, oh enggak ya? Ya kemarin di YouTube channel pribadinya ya Ahmad Dhani Ahmad Dhani dalam berita. Oh, Ahmad Dhani dalam berita. Dia memberitakan tentang statement-statementnya Ahmad Dhani. Jadi dia diundang di sebuah talk show gitu ya. Ada sebuah acara. Terus di backstage itu ada obrolan. Nah, itu yang kemudian ditayangkan. Jadi dia bercerita bahwa dia menduga Maya itu kalau ngomong itu tidak menuduh langsung tapi pokoknya kayaknya mengarahkan gitulah ya. Sebangsa kayak saya pernah loh sama orang NPD yang suka selingkuh gitu kan. Itu sama ada lagi yang dia keberatan itu statementnya Maya yang menyebut bahwa Irwan Musri itu adalah donatur pernikahannya gitu ya. Selengkapnya seperti apa? Kita saksikan yang berikut ini. Jadi Ahmad Dhani itu lagi bercerita statement-statement Maya itu yang kadang-kadang tuh memancing-mancing gitu ya. Tadi aku sempat komentar, dia aku pernah loh deket sama orang NPD. Ya, kan itu bukan Ahmad Dhani. Kalau Ahmad Dhani kan pernah menikah. Kalau deket kan siapa tahu. Tapi ya kan memang orang jadi asumsinya ya. Jadi kenapa tuh orang asumsinya jadi sudahlah. Coba kita lihat ya, tadi juga Ahmad Dhani bilang bahwa Maya tuh berulang kali kayaknya tuh nyebut Irwan Musri ini loh donatur sugar daddy apa segala macam. Jadi seolah-olah kata dia as if kayaknya pernikahan itu donatur utamanya itu Irwan Musri, padahal ya bukan gitu. Coba kita lihat kompilasi statement Maya seperti apa sih yang bikin Ahmad Dhani kesel. Komentar netizen coba kita lihat. Aku paham banget kalau Dhani habis kesabaran dan kesel karena selama ini mantannya selalu membahas dan memojokkan dia di beberapa podcast. Yang berikut, untung aja Pak Irwan mau kasih biar dikit. Itu kan anak kamu, ngapain Pak Irwan nyumbang juga karena menghormati bunda aja, katanya gitu ya. Yang berikut, ya bener lah donatur. Kalau Pak Ade ini kan bukan donatur, emang kewajiban katanya gitu. Ya kan kalau donatur kan gitu ya. Mungkin yang di donatur, mungkin yang Maya sebut donatur itu kan ngebiayain bajunya dia, which bajunya bagus, make upnya gitu kali ya. Jadi mungkin itu donaturnya Maya. Aku nggak tahu deh. Itu masanya kita cuma lihat cuplikan-cuplikan ya. Oke, yang berikutnya, Bunda Maya ngomong donatur itu karena pas seserahan barang-barang branded semua dari tokonya Irwan Musri. Oh konteksnya seserahannya. Oh, makanya tadi Ahmad Dhani bilang as if gitu. Dia jadi kayak saking seringnya disebut jadi kayak orang tuh jadi nyangkanya tuh pernikahan yang bayar gitu kali. Gak mungkin lah, itu acara. Jadi Ahmad Dhani tuh kayaknya kesal dengan persepsi publik terhadap statement Maya Estianty. Ini kayak judul skripsi ya yang berikut. Dia ini kok yang dibahas semakin kemana-mana, bukannya fokus ke masalah bulian anaknya. Dia kayak mau nyerang semua pihak, astaga. Berikut ya. Apalagi? Udah, kompilasi gibah Ahmad Dhani di saat sudah punya istri. Dia juga bikin judul tandingannya. Tapi apa sih inti hikmahnya ini ya gitulah ya. Itulah kalau masa lalu itu belum selesai, bener belum saling memaafkan, bener-bener masih ya gitu. Itu masih akan panjang kali lebar kali itu. Jadi ya seperti saran aku, kalau menjadi berita mah aku seneng. Tapi kalau mau damai mah ketemu aja deh ngobrol. Iya gak sih? Apa perlu aku mediatornya? Baik, yang berikut kita langsung ke Ratu Meta. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. 3 bulan ini kembali menikah yang pada 24 Juni kemarin. Namun Yogi malah mengatakan pernah Baik, kita sudah bersama dengan Ratu Meta. Ya,
tadi aku lihat ini biru-biru apa, ternyata dia baru perawatan kecantikan. Iya. Ini yang kemarin adalah ada sidang pertama kamu sidang mediasi gugatan perceraian begitu ya. Dan ada sempat terjadi cekcok antara kamu dan suami kamu soal mobil. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini dulu. Ada screenshot bahwa ya suami kamu tuh habis kejadian itu terus dia bilang maafin saya gitu ya, ya Allah maafin ya gitu. Dan ini memang beberapa kali terjadi atau itu baru pertama kalinya? Ya kalau ini sih sebetulnya udah beberapa kali terjadi ya, karena kan memang sifatnya dia tuh, karakternya dia udah sulit banget. Aku aja emosional. Gitu. Tapi kalau kemarin kan dia sempat diwawancara, dia bilang kejadian waktu itu, kalau kamu kan cerita kamu nggak tahu nih tiba-tiba mobil rusak, kamu panggil teknisi ganti aki, tiba-tiba dia emosi banget marah sampai teknisinya pun juga mendapatkan kekerasan dari dia. Tapi kalau dari dia ceritanya bahwa dia merasa cemburu karena satu cemburu, dua dia ngerasakan kenapa sih tiba-tiba manggil teknisi padahal akinya itu masih ada garansinya. Kalian tuh komunikasinya gimana sih sebetulnya kalian berdua ini? Kalau misalkan statementnya si Yogi ini, dia bilang katanya cuma gara-gara saya fitness ke gym. Toh saya kan fitness juga di endorse. Iya kan, saya mau datang, saya kan memang rumah saya sebelumnya di Kemang. Teman-teman saya memang di Kemang banyak gitu loh, bukan karena cowok, bukan karena apa, nggak ada. Wong saya fitness aja belum, baru cuma daftar. Oke, tapi dia tahu nggak bahwa kamu fitness di endorse? Tahu, dia tahu. Malah dia pengen, katanya kok aku nggak di endorse gitu. Ya nggak bisa. Jadi statement yang dia bilang bahwa ini kan masalah ekonomi lagi sulit, tiba-tiba dia mau fitness gitu, nggak juga ya? Nggak, terus udah gitu, aku juga nggak tahu kalau misalkan dia itu mukulin saya sampai babak belur gara-gara masalah fitness. Karena udah babak belur nih, udah sehari habis saya dari rumah sakit dijahit sama segala macam, ditanya kita rembukan sama kakaknya. Kenapa sih Gi, kamu kayak gitu, kasihan dong. Terus dia jawabnya masa apa? kamu kayak gitu? Iya, saya takut, katanya soalnya dia pergi fitness, katanya takutnya dia kenapa-napa. Jadi sesudah itu baru ada penjelasan. Iya, habis babak belur baru ada penjelasan. Kata kakaknya gini, ya kalau enggak ikutin aja ke fitness, paling benar. Kalau emang cemburu lu ikut aja ke fitness gitu. Baru mau daftar kakak, belum nge-gym gue. Jadi itu alasannya dia setelah. Alasannya dia, tapi kalau menurut aku kayaknya enggak banget deh. Jadi kalau menurut kamu? Ya kalau karena dia emosional aja. Karena dia emosional mungkin aku tiba-tiba ganti aki tanpa sepengetahuan dia gitu. Kalau aku kan maksudnya tujuannya gue ngerasa kalau dia lagi nggak ada duit kali dengan kondisi dia kayak gini, ya udah deh pakai uang aku aja dulu buat ganti aki gitu kan. Baik ya. Gitu. Coba kita lihat, ini ada cuplikan statementnya Yogi ya. Salah satunya adalah dia mengatakan ketika menikah dengan kamu, kamu tuh dalam kondisi banyak hutang sehingga dia juga harus ikut membantu membayar, itu kurang lebih seperti itu ya. Coba kita lihat yang mana. Karena disebut seolah-olah jadi kayak nggak ada modal dari dia gitu ya. Iya, sebenarnya ya namanya laki-laki modal dong gitu kan. Tapi kan namanya kita tuh pembisnis Kak. Aku tuh sampai sekarang aja restoran aku masih mau 6 tahun nih jalan. Aku alhamdulillah ada beberapa cabang usaha restoran berjalan. Namanya kita usaha pinjam ke bank udah biasa daripada kita pinjam ke Pedirews atau ke teman-teman yang lain kan malu. Jadi ini pinjaman usaha ya. Pinjaman modal usaha. Nah, yang seharusnya cicilan itu tuh setiap bulan tuh bagus terus, gak ada macet-macet, gak ada nggak ada macet-macet, gak ada batuk-batuk. Tapi semenjak saya nikah sama si Yogi, dia kan biaya hidupnya banyak, tinggi. Anaknya aja udah 3 sebelumnya. Dia punya anak 3, saya bawa 1. Sehingga duit yang harusnya bayar cicilan itu kepake buat? Betul, kepake buat ya rumah tangga gitu loh. Sementara duitnya Yogi sebulan 2 bulan gak masuk-masuk nih dari beberapa kerjaannya dia. Akhirnya saya ngehandle terus gitu. Nah saya bilang ini gimana nih gini-gini. Iya ntar diganti, tenang aja gitu-gitu terus. Cuma banyak janji lah, emang dari awal juga udah janji mulu. Iya, tapi kalau ya itu dalam rumah tangga ya itu kondisinya seperti itu. Tapi kalau dia ada rumah, kamu sekalian sempat terusir dari rumah. Itu rumah saya, itu rumah yang dikasih nih, asal tahu ya. Saya waktu itu punya mantan saya dokter dan jenderal. Tinggal itu di mana di komplek Polri. Gitu, di komplek Polri. Udah kamu tempatin aja, suka kamu tempatin itu. Cuma selama saya tinggal di situ dengan suami saya udah tahu karakter suami saya nih, temperamen. Kalau saya ngomong tuh
asisten saya juga tahu kok. Kalau saya ngomong nih, ya, ini rumah mantan saya, bisa diobrak-abrik kali, gitu loh, cemburu. Toh kita juga belum ada rumah, gitu loh. Jadi akhirnya kamu yang memutuskan untuk keluar dari rumah itu? Bukan saya, justru katanya gini, kok kamu tinggal di situ sama suami kamu dan juga anak-anaknya sih, nggak etis dong. Mantan kamu yang keberatan? Mantan aku keberatan. Kenapa? Kamu ngomong nggak? Iya, aku ngomong, padahal aku belum nggak ngomong. Kata, kamu ngomong dong siapa saya, kata gitu, kata mantan saya. Siapa sih? Oh, salah. Salah fokus. Jangan bilangin ya, Dim. Itu masalahnya ceritanya. Iya, masalahnya ceritanya gitu. Akhirnya udah saya lebih baik ya udah saya milik keluarga saya dan anak-anak saya pergi dari rumah itu gitu. Nah, soal KDRT juga dia mengatakan bahwa dia pun mengalami KDRT gitu ya. Ada statementnya, kita lihat ya. Katanya kamu juga KDRT. Iya, enggak. Mana ini ngelawan badannya dia segede gaban begitu. Ya namanya kita tuh ya namanya perempuan pembelaan udah paling. Oh, jadi kamu ini berbela diri. Berbela diri. Kan dia kan kan suka gitu tuh. Wah, saya banyak banget tuh video-video lagi dia berantem begitu. Kenapa emang? Dia kan suka gitu tuh. Misalkan cuma ngelawan, apa sih kamu gitu. Tapi emang ada kejadian pada saat di Madinah? Ada. Itu di rumah Tuhan aja udah, makanya saya kan waktu itu udah kerja sama ya kan sama beberapa travel itu, makanya saya di endorse. Seharusnya saya ngikutin travel, bukan ngurusin dia. Ini mah enggak. Mbak Ratu nanti schedule ini jam segini di sini ya, kata gitu. Oke. Enggak, aku nggak ikut. Udah nggak usah ikut, ngapain? Gitu. Ini kalian kan kenal tuh, dia tahu kamu emang sudah jadi penyanyi gitu ya, jadi artis. Ketika menikah kamu nggak tahu temperamen dia seperti apa? Dia pun tahu nggak sih sebenarnya kehidupan kamu dan kerjaan kamu dan tugas-tugas kamu itu seperti apa? Nggak tahu, Kak. Kita tuh nikah itu ya dibilang ta'aruf gitu loh. Kita tuh cuma melalui by telepon, WhatsApp, udah kayaknya ngerasa udah klik aja gitu kan, udah ngerasa udah klik karena ya itu yang diiming-imingin itu bego banget emang ya. Diiming-imingin, dia bilang aku sih pendapatan aku 50 juta sebulan, terus nanti ada uang warisan per 3 bulan sekali 250 juta, katanya oh oke dong. Gue udah mikirnya lumayan deh, udah bisa lah ditambahin duit gue gini-gini aman deh gitu kan. Ternyata beda. Harusnya salah soalnya pertanyaannya. Ada tambahannya. Pendapatan segitu. Kalau pengeluarannya seberapa gitu. Itu ya kan. Itu harusnya. Iya, itu. Jadi besok-besok aku tanya dulu. Ya gitu. Aku pendapatan segini, tanya oke pengeluaranmu berapa gitu. Ya, oke. Iya. Iya, terus udah gitu kan aduh, jadi kesal. Udah pas gitu ya, dia ngomong video call, aku lagi di rumah nanti aku jemput kamu, nanti ada yang jemput kamu ini ya pakai mobil ini, mobilnya plat merah bro. Iya, plat merah. Kaget, itu mobil siapa? Mobil aku, katanya gitu. Mobil aku, oke. Dijemput lah sama temannya pakai mobil tuh, ternyata bukan Kak, mobil temannya dia minjem. Gitu sama Harley, ngomongnya punyanya dia, ternyata Harley-nya mana? Ada di rumah, dititipin di bengkel. Tapi sebenarnya bukan itu kan inti ketidakpuasanmu, bukan itu kan, lebih kepada apa? Kalau kamu menggugat cerai itu karena apa? Karena ya itu sih. Karena ada kekerasan. Kalau gitu. Untuk kemarin sih dia ngomong pas di mediasi Kak, dia ngomong gini, ditanya kan sama mediator, kamu yakin untuk cerai? Iya Pak. Kenapa? Ya saya udah capek, karena saya juga nggak mau terlalu banyak ngomong ya gitu loh, nanti aja di sidang yang selanjutnya. Terus kata si Yogi nih bilang, kalau Pak Yogi kenapa? Ya sama, saya juga capek lah, saya juga udah dipermalukan dan keluarga saya juga udah dipermalukan, katanya dia merasa dirugikan. Yang merasa malu tuh saya, yang merasa dirugikan tuh saya sampai cacat muka saya, sampai saya mengobati ini muka saya, sampai perawatan berapa ratus juta saya baru kemarin. Karena cacat ini gitu loh. Keluarganya dia nggak ada bantu gitu loh. Jadi kalian berdua dari sidang mediasi itu akhirnya sepakat untuk berpisah. Oke. Nah ini berikutnya yang mau kita tanya juga ke Ratu Meta. Ini ada postingan kamu nih gitu. Ada cukup panjang captionnya, tapi yang mau kita tanya coba postingannya nih ya. Panjang nih, ada tulisan di antara bawah, kamu emang ya kamu kalau ada masalah kamu nggak tanya atau nggak curhat kemana-mana, tetapi kamu datang ke beberapa kajian gitu dan sebagainya. Tapi ada satu kalimat nih yang mengatakan apa? Kalau cuman pukul-pukul aja selama transferan ada mah nggak apa-apa gitu. Itu pendapat kamu, prinsip kamu, atau kamu mendengar
Enggak, orang aku mengatakan seperti itu? memang waktu pas saya udah tahu sifat karakter suami saya karena papanya juga udah menceritakan sifatnya Yogi seperti ini, kamu harus banyak ngalah gitu. Oke, selama saya di berumah tangga karena saya udah punya anak 2, saya mau nggak mau sebagai istri udah cukup ngalah aja. Toh saya waktu itu juga semenjak nikah dengan berumah tangga nggak ngapa-ngapain di dunia entertain juga saya hampir udahlah selesai gitu loh. Nah terus udah gitu saya udah banyak ngalah, terus tiba-tiba saya udah dapet chemistry-nya Kak, dengan dia marah-marah kayak mau apa, udah biarin aja deh gitu. Besok juga biasa lagi gitu kan. Udah deh kalau misalkan masalah duit kita bisa nyari sendiri deh gitu kan. Jadi apa? Abang batasmu apa? Batasanmu apa akhirnya yang membuat kamu udah gak kuat lagi? Kemarin gak jelas Kak mukulin aku itu. Gitu. Dia emosional nggak apa-apa, keuangan bisa dicari, bisa dicari bersama. Tapi ketika terjadi KDRT itu adalah batas. Betul. Kesabaran kamu. Itu sayang ya, soalnya Kak bener-bener ya diperbuatnya udah kayak dianiaya bener-bener gitu loh. Kayak gitu, kayak udah kayak bukan manusia saya waktu itu. Demi keselamatan kamu akhirnya dan anak-anak gitu. Oke, baiklah. Yang berikut kita mau menuju ke bintang tamu kita selanjutnya ya. Nanti kita ini ada pasangan yang menikahnya Masya Allah udah lama banget. Nanti kita ada konsultasi. Ada pasangan Haji Faisal dan Oma Gala. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Riansyah, Franz Faisal, Fadli Faisal, dan Fujianti Utami. Jaga kekompakan dengan anak-anaknya. Kali ya Pak Haji Faisal dan Ibu Dewi, kita dudukkan di kursi ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Oma, fitnah atau fakta? Kemarin waktu Oma membalas WhatsApp dari Mayang, itu Oma itu udah kesel banget gitu ya, karena sering mendapatkan janji-janji palsu dari Mayang yang katanya datang, ternyata nggak datang-datang. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Iya. Berapa kali sih emang sering begitu? Nanya. Dari bulan September 2024, habis itu Februari, Maret, April, Juni, Juli. Jadi berapa dong? Iya banyak ya. Banyak ya. Apa tapi yang paling bikin kesel apa? Karena nggak datang ya atau karena jawabannya yang kurang? Ya mungkin begitu. Dia PHP-in kita. Terus kita itu lagi di Jepang. Terus dia mau ketemu sama Gala. Padahal dia ngomong, misalnya di TV saya lihat-lihat tuh ya, dia ngomong dia tahu Gala itu dari sosial media. Berarti dia lihat dong kita di Jepang. Terus kemarin tuh Gala di Bali diajak sama Puji. Dia pengen ketemu Gala lagi. Itu gimana dong? Oma yang salah. Iya. Jadi Oma ngerasa kenapa minta ketemunya pada saat di sosial media terlihat bahwa Gala lagi nggak ada di Jakarta. Iya. Seperti itu. Terus sudah ditanya sama Opa. Kata Opa, kapan kamu datang? Oh iya Opa, aku sibuk. Gitu. Oke, baiklah. Ini kemarin juga kita tanya ya. Dan ini jawaban Mayang. Kita lihat. Misalnya nih nanti dia mau ketemu lagi, gimana? Terakhir kemarin si Opa pas sebelum besoknya ulang tahun, dia chat lagi ke Opa, terus tanya ke Opa, terus jawab sama Opa, ini pastikan banget lah waktu kamu itu cari banget waktu kamu yang kosong, biar saya atur juga waktu saya, kata Opa, dan atur Gala libur juga. Soalnya Gala itu kan gini, dia kan banyak kan di rumah Puji kan, Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu sama Minggu dia di rumah Oma atau hari libur. Itu maksud Opa gitu. Tapi nggak ada lagi jawabannya. Nggak dijawab? Nggak dijawab. Jadi sebenarnya bolanya ada di Mayang ya. Iya bolanya. Pak Haji Faisal ada sepatah dua patah kata. Enggak. Kami melihat ini tuh apa, ngerasa kalau apa yang dirasakan dari kejadian inilah? Apa yang dirasakan? Kesel atau apalagi sih gitu atau apa? Ya kalau yang dirasakan tentu bermacam-macam. 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 Kenapa hal kecil kok dibesar-besarkan? Ya saya selaku opanya Gala, saya sadar kok bahwa si Mayang ini adalah tantenya si Gala. Nah dari awal saya sudah sampaikan ke dia, kalau memang kamu mau datang, ya datanglah. Nah tentu harus sesuai dengan jadwal. Iya. Kalau kita nggak ada di rumah gimana? Iya. Nah tadi kan ya seperti yang tadi saya tonton di Trans TV juga ya, di katanya
dia mau datang, tapi jangan ada opa di rumah, jangan ada oma di rumah, kata bapaknya si Mayang. Terus bagaimana caranya kan datang ke rumah saya? Iya. Jadi nggak ada saya gitu, nggak ada oma. Jadi dia mau datang, mau masuk aja ke rumah saya gitu. Iya. Jadi saya nggak ngerti kalau cara begitu berpikirnya, memang saya nggak paham. Tapi kalau dia mau menghubungi saya, mau datang, silakan kapan mau datang. Yang penting saya ada di rumah, Gala ada, nggak ada masalah. Jadi jangan seperti seolah-olah kok kayaknya susah amat ketemu. Susah amat, padahal nggak susah. Jadi persoalan kecil dibesar-besar. Ngapain diposting di media sosial? Iya. Nah, diposting di media sosial mau tidak mau secara tidak langsung, saya kan kecewa juga ya. Tujuannya kan tidak lain hanya ingin menjatuhkan kami kan. Kok begitu? Kenapa dia begitu benci banget? Nah, kemarin lagi saya sampaikan juga, dia mau datang katanya di hari spesialnya Gala, di hari ulang tahun. Iya. Dia itu kan tantenya si Gala. Si Dodi itu kakeknya Gala. Iya. Masa dia datang saja di hari ulang tahun si Gala, mau ngasihkan kado? Itu kan ulang tahun tuh kan perlu biaya itu. Kan nggak sedikit itu yang waktu yang kita korbankan, semuanya diatur kan, panjang waktunya itu. Nah, jadi dia maunya mau hadir di situ, disorot oleh wartawan kan, maunya begitu aja kan. Berapa kita sudah menghabiskan energi, tenaga segala macam. Jadi kok saya lagi yang disalahkan? Ya nggak mungkin dong saya undang. Tapi kalau mau ikut, kita merayakan gini, kita mau merayakan acara ulang tahun segala, kita besarkan hatinya karena ini anak yatim piatu. Ayo kita adakan acara ulang tahun. Ya tentu berpartisipasi kita di situ. Jadi menjadi bagian lah dari panitia. Ambil bagian, ambil posisi di situ. Jadi bukan tiba-tiba saya mau datang aja di ulang tahun, apa saya mau ngasihkan kado di hari ulang tahun. Bukan begitu caranya. Kan kakeknya, kan tantenya. Iya, keluarga kan? Keluarga. Ngobrol lah gitu ya. Kita nih minimal jadi gitu jangan ada acara, setiap ada acara dia mau datang. Setiap acara itu sebelum ulang tahun tuh kadang-kadang sebulan atau sebulan setengah tuh kita udah mulai mikirkan itu. Mau adakan acara di mana, cari tempatnya, cari ininya, cari itunya, dihitung biaya segala macam. Nah, dia tiba-tiba aja mau datang, mau hadir di situ sebagai apa ya? Sebagai apa? Tamu. Nggak tahu lah, dia kan sebagai tamu. Takutnya nanti sebagai tamu. Oh iya. Karena cucunya kan? Iya benar. Jadi nanti sebagai penerima tamu di situ kan bisa saja. Karena itu cucunya. Iya. Harusnya minimal pakai ya air lah gitu. Nah, jadi secara berpikirnya saya nggak ngerti. Kurang belum paham. Cocok gitu belum. Jadi nggak ngerti saya cara berpikirnya. Jadi banyak hal bagi saya sejauh ini membingungkan saya. Membingungkan. Jadi apa sih maunya? Iya, dia mau datang, saya tunggu nggak datang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Begitu nggak bisa, diposting. Dibilang orang marah-marah. Jawabannya itu kan ya secara logis saja menurut saya jawaban itu. Ya, betul sih. Nah, itu jadi. Tapi itu semoga ini tidak mengurangi kebahagiaan kemarin ya merayakan. Saya berbahagia sekali berbahagia sekali. Walaupun dalam keadaan capek saya ini melulu ya capek saya sebenarnya, tapi saya bahagiakan aja hati saya. Inilah bagian hidup saya. Iya, cucu ya, ulang tahun cucu. Demi cucu. Apalagi dapat hadiah dari Feral. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Nafsu. Kita kembali lagi bersama Pak Haji Faisal dan Bu Dewi. Langsung kita dudukan di sini untuk menjawab yang berikut ini, fitnah atau fakta? Bahwa bukan cuma Gala yang kemarin dikasih kado sama Feral, tapi Opa dan Oma juga dapat hadiah spesial dari Feral. Fitnah atau fakta? Fakta. Lucu banget sih. Ada videonya ya, kedatangan seperti apa, kita lihat yang berikut. Aduh, dapat hadiah apa Oma? Oma dikasih tas sama Opa. Oh, Masya Allah. Ini udah sedekat apa sih? Udah sering ketemu emang sama Feral atau baru kemarin? Yang baru kemarin ya, udah lama kita nggak menyangka aja kemarin dia bawa kado buat kita nggak menyangka sama sekali. Kalau menurut kita anak saya dengan si Feral ya hanya berteman. Kalau berteman saya, dulu berteman aja. Kalau bagi kami kepada pihak keluarga tentu pulangnya kepada anak. Iya. Jadi tapi sejauh ini ya berteman biasa aja. Berteman biasa. Ini kalau dilihat kan kemarin datang gitu ya. Ini datang sama adiknya juga ya. Itu kan orang pada video semuanya. Dan hubung kita kan memang selama ini baik. Saya sering ketemu sama dia di partai. Oh iya lupa aku. Salah satu partai sama dia. Iya satu partai juga ya. Tapi nggak kalau lihat nih Pak Haji Faisal dia datang kan orang juga lagi ramai karena dia dekat sama Fuji gitu.
semua di videonya didatek kayak dari awal sampai akhir tuh di videoin terus. Sebagai tuan rumah ada rasa nggak enak gitu nggak sih? Enggak, kita udah biasa. Udah biasa. Kita udah biasa dikerubuni wartawan apa segala macam. Udah biasa dibalik-balikin orang faktanya, udah sering lah. Ya udah makan sehari, udah bagian dari hidup. Seperti yang saya omongin tadi. Tapi masih belum ngerti logikanya gimana ya itu ya. Kalau paham tapi logika tujuannya apa? Apa jadi tujuannya? Sampai sekarang belum datang lagi nih? Belum. Belum ya. Mungkin dia nggak berani lagi, soalnya kan dia udah menjelekkan Oma. Kalau di kita malu kita itu, udah nggak berani kita menatap muka orang itu. Jadi pada saat WhatsApp itu WhatsApp Opa, habis itu WhatsApp Oma juga. Oh, kalau tanggal 4 itu Oma doang. Oh, Oma doang. Tapi sebelumnya udah WhatsApp Opa. Udah WhatsApp Opa. Ya udah saya jawab. Kapan Jawabannya kamu mau sama. datang? Datanglah. Kan udah Itu jawabannya sebenarnya. Iya. Kapan kamu mau datang? Datanglah. Nanya lagi ke Oma. Iya. Lagi ke Kan Oma. sudah dibilangin gitu. Kan Oma komunikasi ya kan. Nanti kita ngobrol lagi. Satu rumah. Satu rumah. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Di berikut ada pasangan suami istri juga yang kemarin sempat ramai postingannya. Ada Angga Wijaya dan Ana. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Suami Dewi Persik yang pernah menikah selama 5 tahun dan resmi bercerai pada Agustus 2022 bernama Nurul Kamaria atau Ana dan dua anak perempuan dari pernikahan Ana sebelumnya. Mengadakan garden party di Bali ini, sang istri memposting foto dengan penampilan barunya yaitu tidak mengenakan hijab dengan caption cukup tahu dan melihat, jangan menghakimi dan menilai karena setiap kehidupan itu berbeda-beda hingga dipertanyakan netizen. Hai, kita sudah bersama dengan Angga dan Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ana, setelah kamu menikah dengan Angga, kamu juga menjadi bagian dari yang mendapat perhatian ekstra dari netizen ya kan? Angga juga apalagi. Nah ini postingan kamu kemarin, fotonya agak beda dengan caption foto-foto sebelumnya gitu ya. Dan captionnya juga bunyinya seperti ini: hidup itu pilihan, jalani apa yang membuat kita bahagia dan nyaman, jauhin apa yang membuat kita pusing atau tidak baik-baik saja. Nikmati dunia yang sangat indah dan singkat ini karena kita tidak pernah tahu esok akan seperti apa. Kalau kamu lagi baik-baik aja kan Angga? Baik. Oh ya. Lagi baik-baik aja, lagi nggak ada masalah kan. Habis kalau postingan gini kan jadi ada apa ini gitu. Nah, jawabnya gimana? Ayo jawab jadi. Mau menjawab. Ya, Jadilah. kenapa ini postingan gini? Apa ini? Apa Suka temanya? sama kata-katanya aja Kak. Oh. Sekalian mewakili buat netizen. Oh gitu. Jadi jalani apa yang membuat kamu Iya, bahagia aja. gitu. Kenapa tiba-tiba nulis begitu? Pengen aja sih. Kadang kan ada orang yang komen begini begitu gitu. Ya mewakili aja. Kan jarang balas tuh di komentarnya. Jadi langsung jadi satu. jadi satu aja. Jadi jalanin aja. Iya. Nah, kamu kan posting ini foto ini dan sekarang penampilannya itu kan beda dengan sebelumnya kamu datang gitu ya. Apakah juga ada kekhawatiran itu akan mendapatkan komentar-komentar yang nggak enak dari netizen? Memang kan kalau masalah hijab memang kan belum siap lahir dan batin Kak ya. Jadi lagi belajar proses. Belajar proses. Cuman maksudnya kayak kemarin kan keluar juga nggak seterusnya pakai hijab kemarin Kak gitu. Mau posting itu aduh udah kadung yang hijab semua. Jadi nggak enak ya? Iya nggak enak, maju mundur. Jadi gimana ya gitu. Kalau udah siap terima itu omelan-omelan dari netizen, ayo nanti dulu lah stok, fotonya tuh udah lama Kak gitu. Okay. Waktu ke Jepang memang nggak pakai hijab, baru postingnya sekarang gitu. Oh gitu. Angga sendiri gimana? Kamu membantu menjawab untuk istri kamu ini? Yang perkara nggak pakai hijab ini. Iya. Ya kalau aku sih sama aja ya. Aku sih nggak ada perubahan dari diriku pribadi terhadap istriku. Yang penting hatinya tetap sama, tetap baik. Itu yang daripada hatinya nggak baik, walaupun ditutupin kayak apa aja kan, lebih baik itu hatinya gitu. Jadi berhijab itu adalah proses pribadi kamu gitu ya. Sebenarnya masih belajar. Mencoba, tapi ternyata ternyata hijab itu harus kesiapan lahir dan batin. Jadi sempat ada kekhawatiran karena foto-foto yang kemarin berhijab tiba-tiba berubah gitu ya. Iya, sempat dilema dia lama. Gitu. Lama baru posting nggak ya nanti dulu dah cari lagi foto-foto yang hijab yang sebelumnya kayak. Padahal dari awal nikah, dari sebelum nikah memang seperti itu ya. Dia sempat nanya gimana ya, dia mau pakai hijab apa enggak, diposting apa enggak. Jadi diri sendiri, yang penting kamu tetap baik gitu. Sesuai dengan kesiapan kamu. Gitu. Nanti kita. Nah ini hari ini kita banyak sekali membahas tentang tema komunikasi ya. Tadi itu kan persepsi publik terhadap
statement ya kan yang menjadi meresahkan. Ratu Meta ya ada masalah komunikasi juga. Ini kan juga selalu komunikasi sama Pak Haji Faisal dan Bu Dewi, selalu komunikasi. Jadi kita mau konsultasi nanti sama Pak Haji Faisal dan Bu Dewi. Setelah satu ini tetap di Rutin No Secret. Kita. Nah, Opa dan Oma Gala ini Masya Allah pernikahannya sudah memasuki 37 tahun ya. Alhamdulillah, jodoh dan langgang terus. Yang ini ya sedang dalam proses. Ini masih berapa tahun kalian? 2 tahun. 2 tahun. Oke. Silakan mau bertanya dari apa gitu, apa? Ada Angga atau Ana ada pertanyaan buat Oma Opa? Kalau aku sih pengen tanya, kan Opa udah lebih senior nih dari kita nih. Mau tanya, kalau pernah nggak sih merasa bosan sama pasangannya? Iya, Oma 37 ke Opa tahun. atau Opa ke Oma, terus kalau ada cara menanggulanginya gimana sih gitu loh. Buat kita ini kan harus tahu tuh. Biar nggak bosan kan ya, nggak tahu gimana Opa? biar nggak bosan sama pasangan. Kalau kita sih jarang kita bosan ya. Jarang bosan kok bisa? Nggak pernah bosan kita. Karena kita selalu membuat dalam rumah tangga itu kelucuan-kelucuan. Kelucuan-kelucuan. Ya, bercanda. Dan saling terbuka. Itu Saling sangat terbuka. penting sekali. Jujur. Yang paling penting sekali mungkin bercandaannya penting sekali dalam Bercanda. rumah tangga. Jadi Bercanda. antara Opa dan Oma siapa yang paling sering bercanda? Ya, Opa. Opa setiap saat bercanda. Opa setiap saat Jadi bercanda. dalam rumah tangga tuh perlu juga kita MPO. Apa tuh? Menarik perhatian orang namanya. Jadi kita menarik perhatian istri. MPI. MPI. Ya. Bangsa sekarang tuh caper Opa kalau itu. Iya, caper maksudnya kan. Contoh bercandanya Opa gimana? Contoh. Iya. Pakai pantun ya Sekali Opa? kalau saya banyak sekali dari contohnya kurang. Kalau Opa sih bercandanya itu misalnya kita lagi di dapur, dia datang dengan joget-joget. Nggak bakal menonton. Pokoknya nggak bakal mau nonton. Karena kalau laki-laki mencintai perempuan, mencintai istrinya, dia pasti MPI tadi. Oh, mencari menarik perhatian istri. Mencari perhatian istri. Gimana Pasti. caranya lah dicari? Bagaimana caranya? Inspirasi dari mana biasanya Opa? Ya, namanya laki-laki kan banyak akal. Yang penting mencari perhatian istri sendiri ya kan? Oke, Ratu Meta ada pertanyaan apa? Kalau aku ya pernah nggak sih satu sama lainnya ketahuan selingkuh, terus gimana tuh cara biar damai lagi atau pernah nggak? Kalau selingkuh kita karena nggak pernah berselingkuh ya. Tapi kalau udah terjadi selingkuh, memang udah berat ya. Udah berat kalau udah ketahuan. Tapi kalau kelihatannya arahnya mau berselingkuh nih, ya tentu kita harus cepatlah bertindak, melangkah. Artinya mungkin kita sampaikan sesuatu, ya janganlah bermain api. Jangan bermain api. Nah, bagaimana anak kita ke depannya? Kok ibu udah begini, Opa? Kok udah begini, Oma? Harus disampaikan. Tapi kalau sudah terjadi, wah itu udah memang susah ya. Jadi dengan kesadaran bahwa kalau ada perselingkuhan itu adalah jalan yang sudah susah untuk kembali, makanya tidak perlu dijalani. Iya. Tapi pernah nggak sih ada kesel, marah gitu yang keinget-inget gitu? Ada. Nah itu gimana tuh? Tapi jalan keluarnya kalau kita kesel sama suami atau istri yang kesel, kita itu jangan pernah pisah tidur. Jangan pernah pisah tidur. Jangan pernah pisah tidur. Jangan tunggu lama. Jangan tunggu lama. Kenapa? Kalau misalnya kita suami istri nih kita pisah tidur kan, ini di sini, ini di sini. Nanti akhirnya kan lama-lama jadinya tambah penyakit tambah jauh. Tapi kalau kita satu tempat tidur, kita satu selimut, jadi nanti misalnya suami kita misalnya batuknya udah banyak banget, kan kita nggak mungkin nggak peduli kan. Akhirnya diambilin air, kan jadi baik. Balik mesra lagi. Atau misalnya kita yang seperti itu. Tapi kalau kita beda kamar kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi sama dia. Nah, beda kamar dan scroll apa itu nanti ya? Malah tambah gondok jadinya kan kalau pisah kan. Tapi kalau tetap satu kamar, insya Allah mudah-mudahan ada aja kakinya sentuh inilah akhirnya. Ada solek kakinya disentuh. Bisa aja emang Opa ya. Kita kan kembali lagi, jangan kemana, tetap di rumah. Baik, kita kembali lagi bersama dua bintang tamu kita hari ini. Padahal tadi waktu commercial break, ada tips menarik dari banyak tadi
Tapi memang ya kadang-kadang komunikasi itu penting sekali ya Opa ya. Mengenal kebiasaan-kebiasaan pasangan itu perlu. Dan tadi Opa juga bilang orang tuh memang landasannya harus cinta. Artinya apa ya? Kita ingat-ingat kebaikan apa yang membuat kita jatuh cinta dari pasangan. Kalau kesel mah pasti ada, tapi itu nggak usah terlalu diingat-ingat. Lebih baik diselesaikan daripada diingat. Saling menghargai, insya Allah mudah-mudahan akan bertahan. Saling menghargai. Makanya ketika di WhatsApp Pak Haji Faisal, Bu Dewi pasti tahu. Jadi kalau habis itu WhatsApp Ibu Dewi, buat apa? Kan Bu Dewi juga udah baca WhatsApp Pak Haji Faisal. Gitu ya. Pak Haji Faisal, Bu Dewi terima kasih sudah hadir. Ratu Meta terima kasih. Angga terima kasih. Ana terima kasih. Dan terima kasih buat Anda semua. Dalam kehidupan kita semua dalam rumah tangga ya. Komunikasi itu penting. Jadi ngobrol. Kita ketemu lagi ya. Ngobrol-ngobrol setiap hari di acara Ruby.